Ada fase dalam hidup di mana semuanya terasa hancur. Bukan sebagian, tapi semuanya. Teman menjauh, rencana gagal, dan dunia seperti menutup pintunya untukmu. Tapi bagaimana kalau itu bukan kehancuran? Bagaimana kalau itu seleksi? Pernah nggak kamu merasa hidupmu berbeda dari orang lain? Seolah-olah kamu dipaksa melalui jalan yang lebih berat, lebih sepi, dan lebih menyakitkan. Tapi, bagaimana kalau semua itu bukan kebetulan? Bagaimana kalau kamu memang sedang dibentuk? Di saat kamu merasa sendirian, di tengah badai, ingatlah satu hal. Baja yang paling kuat, lahir dari api yang paling panas. Mungkin alasan kenapa pintu-pintu itu tertutup adalah karena Tuhan ingin kamu berhenti mengetuk pintu yang salah. Pernahkah kamu berpikir bahwa teman-teman yang menjauh itu sebenarnya adalah cara semesta membersihkan jalanmu agar saat kamu sampai di puncak nanti, tidak ada lagi beban yang tidak perlu, tidak ada lagi suara-suara yang meragukanmu. Dunia tidak sedang menghukummu, dunia sedang mengujimu. Ada kapasitas yang sedang diperbesar di dalam dirimu. Ada mental yang sedang ditempa agar tidak mudah retak oleh pujian dan tidak hancur oleh makian. Lihatlah sekelilingmu, orang-orang yang memiliki cerita paling luar biasa. Biasanya adalah mereka yang memiliki luka paling banyak. Mereka yang bicaranya paling tenang. Biasanya adalah mereka yang pernah melewati badai paling kencang. Jadi, jika hari ini kamu merasa berada di titik terendah, jangan menyerah. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari versi diriku yang baru. Karena permata tidak akan berkilau tanpa gesekan, dan kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu. Sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang kamu punya. Bertahanlah, sebab fase ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memisahkan siapa dirimu yang dulu dengan siapa dirimu yang seharusnya. Kesuksesan bukan cuma soal kerja keras. Kalau itu benar, semua orang pasti sudah berhasil. Masalahnya, banyak orang bekerja keras, tapi tidak semua berubah. Dan disinilah letak perbedaannya. Ada dua jenis manusia, yang hanya menjalani hidup dan yang mulai mempertanyakan hidup. Yang kedua, itulah awal dari kesadaran. Kebenaran pertama yang jarang diakui, tidak semua orang ditakdirkan untuk tetap tertidur. Sebagian orang akan dipaksa bangun, dan proses bangun itu tidak indah. Itu penuh kehilangan, penuh kebingungan, dan seringkali terasa seperti dikutuk. Selama ini kamu diajarkan, kalau kamu baik, hidup akan mudah. Kalau kamu berusaha, kamu akan berhasil. Tapi realita menghancurkan itu semua. Karena dunia tidak bekerja seperti yang kamu kira. Dan saat ilusi itu runtuh, hanya dua pilihan, kembali tidur atau menghadapi kenyataan. Dan di momen itulah ujian sesungguhnya dimulai. Menghadapi kenyataan berarti berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunjuk orang lain sebagai penyebab kegagalanmu, dan mulai melihat ke dalam cermin. Lanjutan skrip, goncangan kesadaran, terasa menyakitkan, bukan? Melihat semua keyakinan lama yang kamu pegang erat, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tapi ketahuilah, kehancuran ilusi adalah syarat mutlak untuk melihat kebenaran. Banyak orang terjebak dalam siklus yang sama selama puluhan tahun. Bekerja, mengeluh, berharap, lalu tidur. Mereka takut pada rasa sakit dari kebangunan. Karena saat kamu bangun, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan nasib atas kemalasanmu. Kamu tidak bisa lagi menggunakan topeng untuk menyenangkan orang lain. Kesadaran
adalah beban yang membebaskan. Mungkin saat ini kamu merasa kehilangan arah. Sahabat-sahabat lama tidak lagi satu frekuensi denganmu. Pekerjaan yang dulu kamu banggakan terasa hambar. Dan kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini? Jangan takut. Kebingunganmu adalah tanda bahwa jiwamu sedang menolak standar lama yang sempit. Kamu sedang dilepaskan dari rantai rata-rata. Ingatlah ini, pohon yang paling tinggi harus siap menghadapi angin yang paling kencang. Seseorang dengan kesadaran yang tinggi harus siap menanggung kesepian yang dalam. Dunia mungkin terlihat tidak adil, tapi dunia sangat jujur dalam menyeleksi. Hanya mereka yang berani terjaga saat yang lain tertidur, yang akan melihat peluang di tengah bencana, yang akan menemukan makna di balik air mata. Jadi, jangan minta bebanmu diringankan. Mintalah agar pundakmu dikuatkan. Jangan berharap jalanmu dimudahkan. Berharaplah agar mentalmu dijadikan sekeras baja. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati bukan tentang apa yang kamu miliki di tangan, tapi tentang siapa dirimu setelah semua ilusi itu ditanggalkan. Kita sering percaya bahwa sukses itu soal keberuntungan, koneksi, atau bakat. Tapi ada asumsi tersembunyi yang jarang disadari, bahwa semua orang siap untuk sukses. Padahal kenyataannya tidak. Kesuksesan butuh kapasitas mental, butuh kesadaran diri, butuh kemampuan melihat kebenaran, bahkan saat itu menyakitkan. Dan tidak semua orang mau sampai ke titik itu. Sebab kenyataan yang paling pahit adalah ini. Banyak orang lebih memilih kenyamanan dalam kebohongan daripada kebebasan dalam rasa sakit. Mereka ingin buahnya, tapi menolak akarnya ditanam di tanah yang keras. Mereka ingin panggungnya, tapi gemetar saat harus berdiri sendirian di kegelapan. Bayangkan kesuksesan besar sebagai air bah yang sangat kuat. Jika wadahmu kecil dan retak, air itu tidak akan memberimu kehidupan. Ia justru akan menghancurkanmu. Itulah alasan kenapa banyak orang yang tiba-tiba naik, tiba-tiba pula tumbang. Bukan karena mereka kurang beruntung, tapi karena kapasitas mental mereka tidak sanggup menampung beban dari keberhasilan itu. Kesadaran diri adalah tentang berhenti membohongi diri sendiri. Ini tentang mengakui bahwa musuh terbesarmu bukan orang lain, bukan sistem dan bukan ekonomi, tapi ego yang merasa sudah tahu segalanya. Rasa malas yang menyamar menjadi istirahat, dan ketakutan yang menyamar menjadi realistis. Untuk naik ke level berikutnya, kamu harus bersedia membunuh versi dirimu yang sekarang. Kamu harus menanggalkan mentalitas korban. Kamu harus berhenti merasa dunia berhutang padamu. Dunia tidak berhutang apa-apa. Dunia hanya memberikan apa yang bisa kamu kelola. Jika hari ini jalanmu terasa buntu, mungkin itu bukan penghalang. Mungkin itu adalah jeda waktu bagimu untuk memperluas kapasitasmu, membersihkan keraguanmu, dan mempertajam kesadaranmu. Sebab saat wadahnya sudah siap, isinya tidak akan pernah tertukar. Saat mentalmu sudah setangguh baja. Sukses bukan lagi soal jika, tapi soal kapan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup berani untuk melihat kebenaran tentang dirimu sendiri hari ini? Atau kamu akan kembali menutup mata dan membiarkan kesempatan itu berlalu lagi? Mungkin kamu berpikir, ini cuma motivasi biasa. Tapi coba pikirkan ini. Kenapa banyak orang menyerah tepat sebelum berhasil? Kenapa banyak orang kembali ke zona nyaman saat peluang datang? Karena sukses bukan cuma soal mendapatkan, tapi soal menjadi. Dan perubahan itu menakutkan. Orang lain melihatmu dan berkata, kamu lagi sial. Tapi mereka tidak tahu bahwa tekanan itu sedang membentuk sesuatu.
bahwa rasa sepi itu sedang memurnikan pikiranmu, bahwa kegagalan itu sedang menghancurkan versi lamamu. Dan ini yang berbahaya. Banyak orang mundur tepat saat proses itu hampir selesai. Mereka mundur karena mereka mengira rasa sakit itu adalah tanda untuk berhenti. Padahal sebenarnya itu adalah tanda bahwa kamu sedang berubah. Ini adalah tahap di mana ego kamu sedang berontak. Tahap di mana pikiran bawah sadarmu berteriak agar kamu kembali menjadi kamu yang dulu. Seseorang yang biasa saja, tapi aman. Seseorang yang gagal, tapi punya banyak teman untuk diajak mengeluh bersama. Pernahkah kamu menyadari, semakin dekat kamu dengan perubahan besar, semakin besar pula godaan untuk menyerah. Masalah yang datang terasa lebih personal. Keraguan yang muncul terasa lebih nyata. Itu karena kamu sedang berada di gerbang terakhir, tempat di mana kualitas mentalmu diuji habis-habisan. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memastikan apakah kamu benar-benar pantas memiliki apa yang kamu minta. Banyak orang ingin hidup yang luar biasa, tapi menggunakan mentalitas orang rata-rata, itu tidak akan pernah bekerja. Sistemnya tidak didesain seperti itu. Dunia butuh bukti bahwa kamu sudah selesai dengan ketakutanmu. Dunia butuh bukti bahwa kamu tidak akan hancur saat dipuji dan tidak akan goyah saat dicaci. Jadi, untuk kamu yang saat ini sedang merasa sesak, yang merasa jalannya paling gelap di antara yang lain, jangan pernah berpikir untuk berbalik arah. Kegelapan yang kamu rasakan sekarang bukan berarti kamu sedang tersesat. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di dalam rahim transformasi. Kamu sedang diproses, dan proses itu memang tidak pernah nyaman. Jangan jadi bagian dari mayoritas yang memilih untuk kembali tidur. Jadilah bagian dari sedikit orang yang berani tetap terjaga, tetap melangkah, dan tetap percaya. Bahkan saat matamu belum melihat apa-apa. Sebab pada akhirnya, kemenangan bukan milik mereka yang paling pintar atau paling berbakat. Kemenangan adalah milik mereka yang paling setia pada prosesnya, sampai proses itu sendiri yang mengubah mereka menjadi pemenang. Jiwa yang tersadar mulai melihat hidup dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi mulai bertanya, "Apa yang sedang hidup coba ajarkan?" Mereka tidak lari dari kesulitan. Mereka masuk ke dalamnya dan belajar. Mereka tidak mencari jalan mudah. Mereka membangun diri yang kuat, dan dari situlah kesuksesan mulai terbentuk. Jiwa yang tersadar tidak lagi mencari validasi. Mereka mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, bahwa hidup ini bukan tentang kenyamanan, tapi tentang evolusi. Mereka mulai melepaskan orang-orang, kebiasaan, bahkan identitas lama mereka. Dan di titik itu, mereka menjadi asing di dunia yang dulu mereka kenal. Menjadi asing bukan berarti kamu kalah. Menjadi asing berarti kamu sudah tidak lagi bisa dikurung oleh standar-standar yang selama ini memenjarakanmu. Ketika kamu mulai merasa tidak lagi nyambung dengan percakapan yang isinya hanya keluhan, ketika kamu tidak lagi haus akan pujian yang kosong, jangan takut. Itu adalah tanda bahwa frekuensimu telah naik. Kamu sedang meninggalkan kerumunan untuk menemukan dirimu yang sejati. Dunia akan mencoba menarikmu kembali. Mereka akan menyebutmu sombong, aneh, atau bahkan sudah berubah. Tapi mereka salah. Kamu tidak berubah menjadi orang lain. Kamu hanya sedang kembali menjadi dirimu sendiri. Kesuksesan sejati bagi jiwa yang tersadar bukan lagi soal angka di rekening atau status sosial. Itu hanyalah efek samping. Tujuan utamanya adalah kedaulatan diri.
kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, kemampuan untuk tetap memberi di tengah kekurangan, dan keberanian untuk tetap berjalan di jalan yang sunyi, asalkan itu jalan yang benar. Sekarang, lihatlah ke depan. Jalan ini mungkin tidak seramai jalan yang dulu kamu lalui. Mungkin tidak ada tepuk tangan di setiap langkahmu. Tapi di jalan inilah, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga telah bangun. Orang-orang yang tidak lagi hidup untuk sekadar bertahan, tapi untuk berdampak. Jangan pernah menyesali apa yang telah terlepas darimu. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh hal-hal lama adalah tempat bagi keajaiban baru untuk tumbuh. Teruslah berjalan. Jangan menoleh ke belakang untuk mencari persetujuan dari mereka yang masih tertidur. Tugasmu bukan untuk membangunkan semua orang. Tugasmu adalah untuk tetap terjaga, menjadi cahaya, dan menunjukkan bahwa hidup yang berkesadaran adalah hidup yang benar-benar hidup. Kalau kamu sering merasa tidak cocok dengan lingkunganmu, terlalu banyak berpikir dibanding orang lain, mengalami kegagalan berulang, tapi tetap merasa ada sesuatu yang menunggumu. Mungkin kamu bukan gagal, mungkin kamu sedang dipersiapkan. Karena jiwa yang terpilih tidak dibentuk dengan kenyamanan. Kalau kamu merasa hidupmu terasa lebih berat dari orang lain, kamu kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Kamu mulai mempertanyakan segalanya, dan kesendirian terasa tidak bisa dihindari. Maka ada kemungkinan kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan dari keramaian yang menahanmu, agar kamu bisa mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Dipisahkan dari rencana-rencana kecilmu, agar kamu punya ruang untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Pemisahan ini memang terasa seperti hukuman, tapi sebenarnya ini adalah perlindungan. Ada tempat-tempat yang tidak bisa kamu datangi jika kamu masih membawa beban lama. Ada pintu-pintu yang tidak akan terbuka jika kamu masih dikelilingi oleh energi yang salah. Dan ada puncak yang hanya bisa didaki jika kamu berani melangkah sendirian. Pernahkah kamu memperhatikan emas harus dipisahkan dari tanah dan batuan melalui api yang membara? Intan harus dipisahkan dari karbon melalui tekanan yang luar biasa. Begitu juga denganmu. Jika saat ini kamu merasa asing bahkan di rumahmu sendiri, jika kamu merasa tidak lagi punya topik pembicaraan dengan teman lama, itu karena kamu sedang dikalibrasi ulang. Kamu sedang dipersiapkan untuk memegang tanggung jawab yang tidak semua orang sanggup pikul. Kamu sedang ditempa untuk memiliki kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan buku, dan kamu sedang dibentuk untuk menjadi mercusuar bagi mereka yang masih tersesat di kegelapan. Jangan paksa dirimu untuk kembali pas ke dalam kotak yang sudah sempit itu. Jangan memohon untuk diterima kembali oleh lingkungan yang sebenarnya sudah tidak lagi memberimu pertumbuhan. Terimalah kesendirian ini sebagai ruang kelasmu. Gunakan rasa sepi ini untuk mengenal siapa dirimu yang sebenarnya, tanpa label, tanpa ekspektasi orang lain, dan tanpa rasa takut. Karena saat proses pemisahan ini selesai, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan melangkah keluar bukan sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai jiwa yang tersadar. Dan saat itulah dunia tidak lagi punya pilihan selain mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi, apa kesimpulannya? Kesuksesan bukan milik yang paling cepat atau yang paling pintar, tapi milik mereka yang cukup sadar untuk berubah dan cukup kuat untuk bertahan dalam prosesnya. Kesuksesan sejati bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang sanggup kehilangan dirinya yang lama. Tidak semua orang berani melihat kebenaran, dan tidak semua orang cukup kuat
untuk tetap berjalan saat semuanya gelap. Kesuksesan sejati adalah sebuah perpisahan. Perpisahan dengan versi dirimu yang penakut. Perpisahan dengan kenyamanan yang palsu. Dan perpisahan dengan persetujuan orang lain yang selama ini kamu jadikan napas. Jadi, jika hari ini kamu merasa sedang hancur, berhentilah meratapinya sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai pembongkaran. Sebuah bangunan tua harus diruntuhkan sebelum istana yang baru bisa berdiri. Dunia akan terus mencoba membuatmu kembali tidur. Dunia akan menawarkan hiburan untuk melupakan rasa sakitmu. Dunia akan memberimu jalan pintas yang tampak indah, namun berujung jurang. Tapi kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Kamu sudah melihat apa yang tidak mereka lihat. Kamu sudah merasakan getaran yang tidak mereka rasakan. Ingatlah, ini di setiap langkah sunyimu. Rasa sakit yang kamu rasakan adalah harga dari kebebasan. Kesepian yang kamu lalui adalah investasi untuk kekuatan. Dan kegelapan yang kamu hadapi adalah rahim bagi cahaya yang sedang kamu bentuk. Jangan takut menjadi asing. Jangan takut kehilangan apa yang memang harus lepas. Sebab apa yang ditujukan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Dan apa yang melewatkanmu memang tidak pernah ditujukan untukmu. Pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat mereka yang hidup dengan aman. Sejarah akan mencatat mereka yang berani bangun saat yang lain terlelap. Mereka yang berani berjalan saat jalan itu hilang. Dan mereka yang tetap setia pada jiwa yang tersadar. Sampai jumpa di titik di mana semua luka ini berubah menjadi mahkota. Kalau kamu masih bertahan sampai sekarang, meskipun hidup terasa berat, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin kamu memang berbeda. Dan mungkin ini baru awal dari siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu masih di sini, masih bertahan, meskipun semuanya terasa salah, maka dengarkan ini baik-baik. Bukan kamu yang lemah. Dunia lama itu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Sebab bagaimana mungkin sebuah samudera bisa muat di dalam sebuah gelas? Bagaimana mungkin seekor elang bisa terus merasa nyaman di dalam sangkar yang sempit? Ketidakcocokan yang kamu rasakan, rasa sesak yang menghimpit dadamu saat mencoba menjadi normal, itu adalah sinyal dari jiwamu bahwa kamu telah melampaui batasan yang ada. Kamu tidak sedang kehilangan duniamu. Kamu sedang dilepaskan darinya, dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Dunia yang menghargai topeng lebih dari wajah asli. Dunia yang menukar kedamaian dengan validasi. Itu bukan tempatmu. Selama ini, kamu mungkin merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Kamu merasa bersalah karena tidak bisa menikmati apa yang orang lain nikmati. Kamu merasa gagal karena tidak bisa mengikuti arus yang mereka ikuti. Tapi lihatlah sekarang, arus itu membawa mereka menuju ketidaksadaran yang nyaman. Sedangkan badaimu membawa kamu menuju kebenaran yang membebaskan. Jangan lagi meminta untuk diterima oleh mereka yang belum siap melihat cahayamu. Jangan lagi mengecilkan dirimu agar orang lain tidak merasa terancam. Sudah waktunya kamu berdiri tegak dengan segala luka dan keunikanmu. Karena saat kamu berhenti, mencoba untuk pas, saat itulah kamu akan menemukan di mana tempatmu yang sebenarnya. Tempat di mana keberanianmu dihargai. Tempat di mana kejujuranmu menjadi kekuatan. Dan tempat di mana jiwamu akhirnya bisa bernapas lega. Langkah pertamamu dimulai saat kamu berani berkata, "Aku tidak lagi takut menjadi sendiri." Jika itu berarti aku menjadi diriku yang sejati. Selamat datang di kehidupan yang baru. Selamat datang di jalan para pengembara jiwa. Dan selamat datang kepada kamu yang akhirnya memilih untuk bangun. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini.
Tidak semua orang sanggup mendengarkan kebenaran yang pahit, tapi kamu melakukannya. Jika kamu merasa ini adalah rumah baru bagi pemikiranmu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan komentar. Aku memilih bangun agar kita tahu siapa saja yang sedang berjuang di jalan yang sama. Dukunganmu melalui like dan share membantu algoritma ini menemukan gewa-gewa lain yang sedang mencari arah di tengah kegelapan. Mari kita bangun kesadaran ini bersama. Semoga menjadi jiwa yang terpilih, jiwa tersadar, undur diri.